Hari ini kita akan bicara sesuatu topik yang menurut saya selalu setiap kali merasa lebih penting dari sebelumnya. Yaitu mengenai apa? Spiritual renewal. Saudara lihat ini gambar pesawat terbang. Ini ada satu kisah pernah terjadi sebuah maskapai penerbangan Eropa yang terkenal. Saya nggak sebutkan namanya. Satu kali mereka sudah tinggal landas dan tidak berapa lama di atas awan, tiba-tiba sang pilot merasakan pesawat ini hilang tenaga. Jadi ibaratnya kalau mobil digas tuh nggak ada tenaganya. Dicoba beberapa kali di mesin dimatikan, dinyalakan lagi, tetap tidak ada tenaga mendorong untuk lanjut. Jadi pilot mengambil keputusan cepat untuk apa? Kembali mendarat. Dan akhirnya mereka, puji Tuhan, berhasil mendarat. Dan tidak ada satu korban jiwa pun. Lalu pendek cerita diselidiki. Apa penyebab bisa terjadi hilang tenaga dari pesawat yang canggih sebenarnya? Dicek mesinnya semua bagus. Dicek bahan bakarnya juga bagus. Semuanya bagus, tapi akhirnya ditemukan satu penyebab. Yaitu ada sebuah filter yang berguna menyaring bahan bakar itu yang masuk ke mesin, tetapi tersumbat. Jadi mungkin bagi kita yang sudah memiliki mobil, pernah mungkin kita mengalami mobil kita mogok. Kenapa bensin penuh segala macam? Ternyata ada saringan bensin yang sebetulnya harus dicuci atau diganti secara apa? Secara frekuensi interval waktu tertentu. Nah, bagi mungkin pesawat maskapai yang terkenal, dia punya banyak dana, dia nggak bakalan cuci-cuci itu filter, disikat-sikat supaya nanti dipakai ulang, ya kan? Biasanya langsung ganti spare part baru. Kecuali masalah dana. Kita bicara masalah spiritual renewal, kita membicarakan adalah pembaharuan, bukan sekedar perubahan. Jadi bukan sekedar dibersihkan itu filter, tetapi diganti dengan yang baru. Ini yang namanya spiritual renewal, pergantian di dalam hidup kita. Apa sih yang diganti? Hati kita dengan hati yang baru. Jadi pergantian yang dilakukan oleh Roh Kudus, itu yang kita mau pelajari siang ini. Jadi pesawat itu nggak perlu diganti sayap baru, nggak perlu diganti mesin baru, hanya perlu ganti filter yang baru. Saudara dan saya pun tidak perlu diganti tangan baru, tenaga baru, hanya perlu diganti apa? Hati yang baru. Hati itu adanya di mana? Ya di sini. Kalau kita pelajari otak manusia itu ajaib sekali. Beratnya hanya 1,8 kilogram. Isinya sekitar 86.000 neuron. Tetapi di otak ini terutama bagian depan dikatakan frontal lobe, apalagi bagian depan frontalnya ada nama lagi frontal cortex, prefrontal cortex. Ini yang menentukan, kualitas hidup manusia. Jadi kalau sekarang mana anak-anak muda, saya lihat pemain musik semua sudah menghilang, mungkin sudah pulang ya. Yang paling penting tuh dengar firman-Nya, bukan soal nyanyi di depan, betul ya. Nah ini bagi anak-anak muda kita atau kita juga yang sudah dewasa, yang sudah tua, suka berpikir, kok hidup kita ini begini-begini saja. Hidup kita ini kok enggak seperti yang kita mimpikan. Tidak jadi sebagaimana yang kita inginkan. Sama seperti pesawat itu mau terbang ke satu tujuan, tapi kayaknya banyak sekali hambatan. Inilah kunci jawaban yang saudara harus ketahui. Karena kita menghambat pekerjaan Roh Kudus di dalam memperbaharui hati kita. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, Yohanes 16 ayat 8, dan kalau ia datang, maksudnya kalau Roh Kudus datang
Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi tanpa Roh Kudus tidak akan ada pertobatan. Tidak akan ada pembaharuan. Memang di dalam kehidupan kita ada satu pepatah mengatakan, the only constant in life is changes. Jadi memang satu yang pasti dalam hidup saudara dan saya itu adalah apa? Perubahan. Nggak mungkin nggak berubah. Tidur aja pun berubah. Jadi makin apa? Orang bilang lesu, ya, makin tidak bertenaga. Udah pokoknya kita berbuat atau tidak berbuat apapun pasti akan berubah, ya. Dan cara perubahan itu sudah dirumuskan di dalam Alkitab, yaitu hukum tuai tabur. Jadi nggak mungkin kita manusia nggak menabur. Saudara tidur juga menabur, nabur tidur, nabur malas-malasan. Itu yang kita tabur. Tidak mungkin manusia hidup itu tidak menabur apapun. Ya. Dan hukum Tuhan jelas bahwa saya dan saudara akan menuai apa yang kita tabur. Itu hukum alam. Harus bekerja seperti itu. Jangan berharap hidup itu di dalam Tuhan tuh maunya penuh mujizat. Paham ya? Oh, rasanya Tuhan tuh bisa melanggar semua hukum alam, tuai tabur, pokoknya mujizat. Tuhan, aku malas. Tuhan, aku gak mau kerja. Tuhan, aku gak mau berubah jadi baik. Gak mau jadi rajin. Tapi aku mau hidup seperti raja, kaya, diberkati. Gitu. Nonsense. Itu yang tidak masuk di akal. Ya. Jadi, biar gimana kehidupan di bumi ini, semua tidak terlepas anak Tuhan atau bukan, hukum tuai tabur berlaku. Ya, saya pernah khotbahkan, jangan berpikir gini, karena kita anak Tuhan, kita tanam biji apa aja jadi pohon durian. Wah, asik banget. Ada biji apa? Semangka, sini. Tet, pohon durian gitu kan. Nggak bisa begitu. Dan juga jangan kira anak yang bukan anak Tuhan, lalu dia rajin, dia tanam itu biji durian, keluarnya pohon kedongdong. Enggak demikian. Jadi hukum tabur tuai itu terjadi secara adil. Makanya Tuhan mau kita mempunyai iman yang dewasa. Iman yang punya hikmat. Harus punya pengertian. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu, kenapa kita harus kuduskan hari Sabat, kenapa Tuhan bilang tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri dan segala macam. Itu semua harus dimengerti. Oke. Jadi renewal selalu terjadi. Tapi pengertian renewal ini adalah sekedar perubahan, ya. Tetapi tidak selalu bersifat spiritual. Kita terjadi apa saja sih di dalam kehidupan itu renewal secara fisik. Sel tubuh kita diperbaharui setiap hari. Puji Tuhan ya, bahwa kita diperbaharui sehingga bisa bertahan hidup sekian lama. Karena ada juga sel-sel pembaruan. Cuma memang gak semua. Jangan berharap jantungnya berubah jadi baru, ginjal baru. Enggak, kita harus rawat ini semua. Tetap ada tanggung jawab. Tetapi secara fisik kita ada renewal. Coba kita gunting rambut. Tumbuh lagi kan? Gunting kuku. Saya baru gunting kuku, nanti gak lama panjang lagi. Kita harus gunting lagi. Ya. Lalu apa? Renewal secara mental. Pikiran pun berkembang. Karena pengalaman, makanya pikiran orang dewasa berbeda jauh dengan pikiran anak kecil. Kalau anak kecil pikirannya short term, jangka pendek. Yang penting nikmat sekarang. Itu pikiran anak kecil. Nggak ada kalau ada di depan ada permen, ada kue, dia mikir dulu. Ini kue berapa kalori? Ya kan? Ini kue kolesterol nggak? Enggak, anak kecil nggak begitu. Dia cuma mikir, enak atau enggak? Enak, sikat. Setelah makan kebanyakan, mima sakit perut, kan gitu. Makanya juga banyak orang dewasa pikiran kayak anak-anak. Nggak punya pertimbangan. Sikat, pokoknya kalau udah sedang, sikat. Betul kan? Ya. Jadi renewal secara sosial juga bisa berubah. Ya. Karena pengaruh budaya atau tren, itu kita berubah cara berpakaian. Kalau mungkin
ada yang memperhatikan, saya juga berubah. Dulu saya ke kantor begini terus. Keren ya. Kuliah aja di Amerika saya begini loh. Tapi sekarang udah kerja gara-gara ada zaman startup, pakainya jeans segala macam, jaket, saya berubah sekarang. Kayak nenat saya jadinya ya, pakai jaket gitu-gitu. Jadi budaya bisa membawa perubahan. Jadi intinya kehidupan itu selalu berubah. Saudara sadari aja. Tinggal berubahnya kedua arah. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ya. Tetapi kalau kita bicara spiritual renewal, ini hanya terjadi apabila ada Roh Kudus yang terlibat. Ya. Nah, jadi saya sedikit tambahkan ya, kok bisa ya ada terjadi perubahan. Jadi Tuhan itu betul-betul luar biasa. Itu tidak berupa sesuatu yang kita tidak bisa ngerti secara logik. Rupanya di dalam bidang ilmu pengetahuan, kalau saudara buka YouTube, ketik aja ini kata neuroplasticity. Ya, ini ilmu yang ditemukan oleh para ahli otak manusia. Ditemukan bahwa otak manusia bisa melakukan perubahan, adaptasi, adjustment. Kenapa saya jadi belajar begini? Karena saya di bidang IT, banyak sekali orang mengatakan, tidak mungkin saya akuntan bisa belajar coding. Ya kan? Nggak mungkin saya chef, kerjaannya cuma masak bisa ngerti AI. Kan gitu. Makanya saya temukan, saya selalu ajarkan masalah neuroplasticity. Plasticity. Supaya calon murid saya semua punya semangat. Bisa dan terbukti. Terbukti, tanya aja Brian mungkin teman-temannya yang tadi, pokoknya bisa lah. Udah benar-benar jelas itu mujizat Tuhan di dalam merancang otak saudara. Otak kita bisa berubah. Nonton di YouTube ada satu kasus, kenapa ada seseorang jadi garang, emosional, jadi pembunuh. Rupanya di sini otaknya ada cacat, ada tersumbat. Setelah itu diangkat, berubah orangnya jadi baik. Ya, jadi perubahan di sini ini pengaruh banget. Dampaknya membawa keluar. Ya, ini yang kita sadari. Jadi bukan perkara mustahil Tuhan membuat manusia lama kita menjadi manusia baru. Nggak tahu pernah nggak sini kita di antara kita yang punya teman memang amazing ya, sampai nggak percaya ini benar kamu udah berubah. Bohong kali ya gitu, tapi dia betul-betul berubah. Ya, 180 derajat. Itu bisa. Ya. Jadi ada perubahan yang non-spiritual. Sorry ya, tadi kita bicara renewal kan. Nah, ada yang non-spiritual. Ini bersifat semu, tidak permanen umumnya. Karena kenapa tidak terjadi dalam hati, melainkan hanya secara luar saja. Ya, kemarin ada yang tanya dan beberapa orang yang udah kena saya tanya. Dulu kan saya pemakan babi. Saya doyan banget. Tiap hari makan harus ada babi. Gitu, apalagi babi merah gitu ya. Taruh aja sekilo, habis sama saya. Terus sekarang saya bertobat, belajar firman, kayaknya kata Tuhan, babi itu tidak sehat. Tujuannya bukan untuk dimakan. Lalu ada yang bertanya sama saya, Pak Purwa, nggak kepengen tuh, nggak pernah mimpi mau makan lagi babi. Kalau dikasih sekarang babi ini di potluck nih ntar, saya ambil nggak? Ini kuncinya. Kalau saya masih ambil, kalau di dalam saya terjadi gemuruh pergumulan, lidah pengen nih ambil gitu, saya belum mengalami yang namanya spiritual renewal. Saudara bisa bedakan? Kalau saudara dan saya sudah mengalami spiritual renewal, perubahan itu tidak semu. Perubahan itu real, diganti baru dari yang tadinya suka menjadi tidak suka. Yang tadinya menjadi satu kesukaan menjadi kebencian. Paham? Itu yang namanya spiritual renewal. Tetapi kalau yang non, ini sifatnya kondisional. Banyak orang kelihatannya baik. Wah, ke gereja. Begitu setia, kasih persembahan. Tapi hanya di luar saja, mungkin atau enggak. Kita pernah lihat, saya lihat konten IG di sosmed. Seorang pendeta hebat, tapi di rumah istrinya dianiaya.
Kaget kan? Kenapa? Karena orang itu, pendeta itu tidak mengalami spiritual renewal. Non-spiritual. Hanya karena ada motivasi tertentu. Supaya tampang kelihatan lebih baik. Supaya mau ada jabatan, supaya disukai. Banyak sekali alasan. Termasuk ini bicara masalah merokok. Kakak saya dulu perokok. Saya juga perokok dulu. Tapi sekarang saya tidak mau lagi merokok. Dibayarin, dikasih, juga kagak mau. Kenapa? Karena sudah ada spiritual renewal. Kalau belum, saya suka kambuh. Gitu, dalam pergumulan. Nah, contoh kayak kakak saya bilang, calon istri bilang, nggak mau, saya mau kamu berhenti merokok. Berhenti loh. Bisa berhenti. Udah menikah, ditungguin aja. Setahun. Ngerokok lagi. Itu yang namanya apa? Non-spiritual renewal. Jadi kita pelajari di sini. Perubahan yang dipaksakan bukan karena pertobatan sejati. Bukan karena hasil kerja Roh Kudus yang menginsafkan kita. Yang membuat kita mengerti bahwa itu kenapa dilarang dan tidak bagus dilakukan. Itu tidak akan bersifat permanen. Tinggal tunggu waktu. Karena semuanya itu kepura-puraan. Saya pernah saya katakan saya dengar teman-teman bisa keluar keceplosan dari orang-orang gereja seiman. Aduh, lebih enak kalau agama itu ya. Kalau kita Kristen pantangannya banyak. Nggak boleh ini, minum bir nggak boleh. Ini nggak boleh. Istri cuma boleh satu. Sana boleh lebih, beberapa. Itu belum bertobat. Itu bukti bahwa belum terjadi spiritual renewal di dalam hidup kita, kalau kita masih berpikir seperti itu. Jadi kalau kita dalam hidup masih kondisional, ada uang senang, nggak ada uang nggak senang, berubah-berubah seperti bunglon, itu belum terjadi spiritual renewal. Percaya nggak? Kalau sudah terjadi spiritual renewal, dia akan selalu tetap. Happy terus, kenapa? Karena satu, iman keyakinan Tuhan setia, selalu ada. Ya, spiritual renewal gantinya adalah bersifat permanen. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan itu selalu mengubahkan kita untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus. Ya, semua orang berubah, tetapi tidak semua orang diperbaharui. Ya, beda ya. Pernah saya bilang ilustrasi Sun Gokong. Pernah nonton Kerasakti? Film Kerasakti, oh dia bisa berubah. Dia berubah jadi seorang wanita. Dia berubah jadi lain lagi. Tapi itu bukan diganti baru. Kalau diganti baru tadi dia kera jadi gajah. Itu baru-baru namanya. Bukan cuma berubah-berubah. Jadi dengan namanya perubahan Roh Kudus ini kita betul-betul diubahkan. Manusia yang kelama itu seperti kepompong jadi ulat, jadi kupu-kupu. Setelah kupu-kupu kita mau cari ulatnya mana? Nggak kelihatan lagi tuh ulatnya. Nggak ada lagi. Tidak kelihatan lagi karena manusia lama sudah diganti dengan manusia baru. Contohnya Petrus dan Yudas kalau mau diambil contoh. Petrus betul-betul mengalami spiritual renewal. Dari yang tadinya takut mati, menyangkal Tuhan Yesus, akhirnya dia berani mati bahkan disalib terbalik pun. Nggak masalah. Tapi Yudas, dia berubah. Dia menyesal, tapi tidak spiritual. Dampaknya apa? Kecewa dia, malah bunuh diri. Jadi kalau kita benar-benar spiritual renewal, kita akan unconditional, tidak berubah dalam segala cuaca, dalam segala kondisi. Jadi secara perbandingan kalau kita simpulkan, ada jenis perubahan, memang secara umum perubahan umum, itu sumbernya adalah karena alamiah kita semakin hari semakin tua tentunya. Ya, ada orang bilang saya berubah tapi makin ganteng. Enggak, semua pasti berubah makin tua, percaya aja, makin keriput pelan-pelan. Ya, itu sudah perubahan alamiah. Secara psikologis, nah bisa jadi ini orang kok makin ngaco, ya kan, setiap hari. Tapi mestinya secara psikologis kita makin dewasa, makin strong, makin siap kuat mentalnya. Secara sosial kita pun semakin ramah,
semakin mudah diajak bergaul. Nah, kalau anak kecil mungkin gede ambek, dikit-dikit marah, ribut gitu ya. Makanya ada orang dewasa kayak anak kecil, dikit-dikit ngambek, ribut terus. Kayaknya sosialnya itu nggak bertumbuh, nggak berubah. Ya, pengalaman hidup. Lalu ke arahnya bisa ke arah baik atau arah buruk. Jadi contohnya dewasa karena pengalaman, berubah karena tekanan hidup, orang bisa berubah. Makanya dibilang orang yang punya tekanan hidup, hidupnya susah, dia bisa jadi sukses di hari tuanya. Malah terbalik, anak yang lahir dalam keluarga kaya, jadi banyak peristiwa saya menyaksikan sekali. Bagaimana seorang pegawai kerja sama bapaknya, di hari tuanya berbalik, dianya kerja sama anak buah bapaknya. Ngerti poinnya saya enggak? Sekarang saya punya karyawan kerja sama saya. Nanti di hari tua Brian kerja sama dia jadi bos, ketuker. Ketuker anak bos menjadi pegawai. Kenapa? Itu karena apa? Perubahan, ya. Nah, kalau perubahan renewal karena Roh Kudus, itu adalah karya Roh Kudus selalu menuju keserupaan dengan Kristus, pertobatan sejati, pemurnian, motivasi, kelahiran baru. Ya. Jadi itu dulu yang kita pelajari. Bahwa begitu penting peranan Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara. Makanya perlu kita biasakan di dalam berdoa selalu minta apa? Jangan cuma Tuhan ampuni. Dosa kita sudah diampuni. Tuhan sudah mati di kayu salib, kita cukup menerima pengampunan itu. Jangan diminta-minta lagi diampuni itu, sudah diampuni. Tapi mintalah Roh Kudus untuk hidup di dalam kita supaya melakukan proses renewal itu. Dan menurut saya nggak tahu salah di mana. Roh Kudus ini termasuk diabaikan. Padahal peranannya penting. Dalam saya mengenal Tuhan Yesus, dalam perjalanan saya jadi seorang Kristen, saya mengamati bahwa sedikit sekali disinggung masalah Roh Kudus. Walaupun ada penyalahgunaan orang yang percaya Roh Kudus akhirnya jadi komat kamit gitu ya. Jadi akhirnya kita pikir itu tidak benar. Tapi sebetulnya peranan Roh Kudus, Tuhan Yesus bilang apa? Kita dibaptis oleh air, tetapi Tuhan akan membaptis kita dengan Roh. Jadi harus ada baptisan roh setiap hari. Jadi Roh Kudus harus ada di dalam peranan hidup kita untuk kita bisa diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kita mengabaikan komponen itu, inilah yang terjadi. Kenapa banyak orang Kristen kita anak-anak Tuhan hidupnya nggak pernah jadi seperti yang Tuhan mau. Hanya jadi seperti yang aku dan kamu mau. Semua itu karena kita mengabaikan peran Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya orang Kristen ya yang bisa mengalami spiritual renewal? Jawabnya iya. Jika seseorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Semua manusia punya sisi rohani, betul, punya spiritual capacity. Kenapa? Karena semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Rupa Allah. Jadi orang Kristen maupun gak Kristen itu ciptaan Tuhan. Dan sama-sama manusia, sama-sama diciptakan mempunyai gambaran Allah. Makanya mempunyai spiritual capacity. Tapi spiritual capacity itu tidak akan terbuka dan berkembang tanpa menerima Kristus di dalam kehidupannya. Karena dia tidak akan ada Roh Kudus permanen hidup di dalam dirinya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang tidak terima Kristus memang mungkin kelihatannya berubah. Berarti yang tadi saya sebutkan non-spiritual renewal. Dia kelihatannya baik. Ya, karena manusia diciptakan menurut gambar Allah tadi, imago Dei, ini bahasa Latinnya serupa dengan Allah. Setiap orang punya roh yang bisa lapar akan makna, keadilan, dan kebenaran. Itulah sebabnya banyak orang mencari hal-hal spiritual. Di dunia ini semua orang banyak cari hal spiritual. Waktu saya masih kecil, saya masih keluarga dalam Buddha, kita cari masalah spiritual, pergi ke Garut, 7 sumur lah, kemana-mana, ke Gunung Kawi dan segala itu hal spiritual. Jadi memang manusia punya kecenderungan spiritual. Saya dari muda sudah tahu yang namanya orang kesurupan
mbah ini, mbah itu. Saya bisa sebutkan nama mbah-mbah gitu ya. Tapi saya pernah coba disurupin, tidak pernah bisa masuk. Saya yakin Roh Kudus sudah ada di dalam saya, sehingga roh yang jahat itu dia bisa masuk. Tidak bisa saya disurupkan. Ya, tapi intinya kita sudah punya hal-hal spiritual, hanya saja tanpa Roh Kudus. Pencariannya tidak membawa kepada keselamatan sejati. Jadi itu seperti orang haus yang minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Paham ya? Jadi kalau tanpa Kristus kita mencoba berubah menjadi baik, tapi kebaikan itu selalu sifatnya semu. Tidak akan tercapai. Tidak akan tanpa terima Kristus orang diberubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi bukan berarti semua manusia tidak diberikan kesempatan. Tuhan tetap berikan kesempatan. Makanya saudara dan saya harus dibaptis dengan air. Harus terima Kristus, baru akhirnya Kristus memberikan rohnya untuk membaptiskan saya dan saudara di dalam roh setiap hari. Jadi kesimpulannya, perubahan itu konstan. Memang manusia akan berubah. Saya udah bilang, duduk-duduk aja berubah. Berubah tambah gemuk, ya kan? Berubah linglung atau apalah. Pokoknya nggak ngapa-ngapain aja berubah. Berubah makin tua udah pasti. Semua orang mau diam, mau bergerak, berubah menjadi tua. Kita berolahraga cuma mau memperlambat proses penuaan. Betul kan? Tapi tetap nggak bisa dihindari. Jadi benar perubahan adalah hukum kehidupan ciptaan. Lalu renewal itu selalu terjadi dalam hidup manusia. Benar, tapi tidak selalu bersifat rohani atau dari Roh Kudus. Spiritual renewal hanya terjadi pada orang Kristen. Benar, karena hanya Roh Kudus yang dapat memperbarui roh manusia. Orang non-Kristen bisa mengalami perubahan moral atau emosional, bisa. Dia lebih sabar atau baik, tapi itu bukan pekerjaan dari Roh Kudus, benar, tapi itu bukan pembaharuan. Tidak merubah kita punya kondisi alamiah keberdosaan kita. Jadi saudara sudah jelas kita bahwa kita penting, kita butuh Tuhan Yesus, kita butuh Roh Kudusnya untuk supaya kita bisa diubahkan. Oke. Ini bagian terakhir. Saya suka gini. Karena kita selalu, ya apalagi anak muda, berpikirnya hubunginnya selalu dengan sukses. Kita manusia cenderung begitu, manusiawi banget. Tapi buat apa Pak? Saya di-renew secara spiritual. Saya diperbaharui oleh Roh Kudus. Apa gunanya? Kita selalu memetak-metak kehidupan, ada kehidupan rohani, ada kehidupan duniawi, segala macam. Sebetulnya hidup itu gak kotak-kotak. Kita itu udah utuh. Kalau namanya kita udah hidup dalam Tuhan, kita dimanapun sama. Bukan berarti, oh ini ada lagi dunia arisan, berubah baju ya. Saya udah bukan lagi anak Tuhan. Enggak begitu. Kita itu hidup satu dunia. Ya. Jadi seringkali kita kan bertanya jadinya, apa sih gunanya buat saya harus diperbarui dengan spirit ini, dengan Roh Kudus? Apa? Apa itu membuat saya semakin sukses? Apakah itu membuat saya semakin bahagia? Makanya kita coba kupas supaya kita diyakinkan. Justru penghalang yang selalu menghambat kenapa saudara nggak pernah bahagia, kenapa saudara nggak pernah sukses? Karena ini. Karena saudara menghambat pekerjaan Roh Kudus untuk mengubahkan saudara. Sehingga sedemikian rupa saudara dalam satu kondisi yang bisa menerima atau mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi ini kuncinya. Gantinya saudara dan saya mengecam, menyalahkan Tuhan, gak dengar doa saya. Tidak mungkin. Kesuksesan bisa diperoleh, kebahagiaan bisa diperoleh tanpa ada perubahan. Tanpa ada pembaharuan. Kalau kita sebagai suami gak pernah, sebagai lelaki, sebelum menikah kita gila perempuan. Gitu? Terus kita gak diubahkan, terus kita menikah. Jangan harap saudara bahagia dalam pernikahan itu. Yang ada istri jadi korban, makan hati, nangisnya sudah nangis darah mungkin, ya kan? Dingin darah semua ini nangisnya. Jadi tanpa ada perubahan, pembaharuan, tidak akan ada kebahagiaan dan kesuksesan. Nah ini yang saya mau sedikit kupas buktikan bahwa kita tahu the fruit that brings true success, saya katakan. Jadi buah roh
dan jalan menuju keberhasilan sejati. Kita sudah tahu Galatia 5 ayat 22, 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan spiritual renewal ini melakukan hal ini. Memproses hal ini di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saya tugasnya sekarang cuma mau meyakinkan kita semua di sini bahwa benar dan saya mau. Selesai, itu tanggung jawab saya. Kalau saudara sudah sadar dan mau, mulai hari ini berdoa minta Roh Kudus tuntun di dalam hidup saudara. Supaya bisa Roh bekerja, mengubahkan, mengikis semua penghalang. Supaya saudara bisa hidup sukses dan bahagia seutuhnya. Ya, coba kita bahas. Ya, ini bagian saya terakhir. Jadi saya berharap memang harus praktikal. Ya, pertama katanya buah roh itu menumbuhkan kasih di dalam diri kita. Kalau kita baca lagi di kitab Korintus lagi, dibilang apa kasih itu apa? Salah satunya. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Ya kan? Ayo saya mau tanya, orang yang mementingkan diri sendirinya aja bisa bahagia enggak? Bisa sukses enggak? Enggak bisa. Siapa yang mau berpartner sama dia? Kita bilang main basket. Dia mementingkan diri, dia maunya pujian semua kepada dia, dia yang mesti bawa bola, dia yang mesti nge-shoot. Mementingkan diri sendiri, disenengin gak sama temannya? Padahal sudah deket di bawah ring, dia gak over loh. Marah pasti teman-temannya, betul gak? Jadi orang yang mementingkan diri ini toksit, penyakit. Tidak akan diterima dimanapun, dan itu orang tidak akan berhasil. Lihatnya coba diri sendiri. Bagi dirinya juga itu kerugian, menghancurkan diri, karena dia selalu menuntut sifatnya. Dia gak boro-boro mau pikir memberi. Dia mana ada pikir yang namanya take and give. Itu orang yang mementingkan diri. Ya, jadi kalau memang mau berkembang, kita harus memiliki kasih. Dibilang kasih itu membangun relasi dan pengaruh. Kenapa Tuhan Yesus begitu berpengaruh sampai sekarang? Karena dia tunjukkan kasih. Betul gak sih? Jangan saudara kemari bilang, kenapa saya cinta Tuhan Yesus? Karena dia punya mujizat. Orang mati aja bisa bangkitkan. Dia bisa bikin saya nanti kalau mati saya doa saya bangkit lagi. Saudara sudah punya motivasi yang gak benar. Berarti belum mengalami spiritual renewal. Mestinya kita mau datang kepada Kristus karena dia punya kasih yang luar biasa dan sempurna. Betul? Jadi kasih itu betul-betul luar biasa. Itu satu dulu dibuktikan. Saudara coba hidupi kasih. Kasih tidak mementingkan diri, kasih tidak sombong. Kan gitu, banyak coba dipelajari. Saya coba nih ada tulis di sini ya. Jadi dibilang orang yang mengasihi tulus dan dikelilingi oleh kepercayaan dan dukungan dalam dunia bisnis, pelayanan atau keluarga, kasih adalah mata uang kepercayaan. Ya, makanya kenapa anak tuh percaya sama ibunya. Karena ibunya menunjukkan kasihnya. Jadi dia percaya apa-apa cari ibunya. Nah makanya tanda tanya besar kalau anak mulai gak cari ibunya, cari ibu tetangga. Saya udah bingung. Berarti memang ibu kandungnya tidak menunjukkan kasih. Ya, yang kedua sukacita. Ini adalah sumber kreativitas dan ketahanan. Orang sukacita dari Roh Kudus bukan tergantung situasi, itu energi batin yang menular. Orang yang bersukacita memiliki semangat positif, daya tahan tinggi, dan daya cipta. Luar biasa. Kalau kerja penuh dengan stres, penuh dengan takut dan khawatir, pikiran gak bisa jernih loh. Benar. Gak bisa. Jadi taunya mati loh gitu. Gak bisa. Kalau orang yang sudah hidupnya penuh tekanan, ketakutan, khawatir, itu kreativitas, daya pikir semua tidak akan keluar. Makanya mungkin salah satu penghalang tadi saudara hidup belum menumbuhkan kasih. Maka sampai sekarang kok saya gak pernah bahagia ya, saya pacaran sama siapapun putus ya. Rasanya kok susah ya cari pasangan hidup yang bisa mengasihi saya. Karena saudara masih belum belajar mengasihi, menuntut mulu. Jadi gak ada yang cocok sampai sekarang, sampai tua, sampai mati gak bakalan dapat pasangan. Betul? Begitu juga masalah sukacita. Kok kita gak berhasil? Karena setiap hari isinya khawatir, takut.
Jadi waktu kita terkuras, energi terkuras. Jadi perlu kita memiliki apa? Sukacita. Ya, Nehemia 8 ayat 10 bilang sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Prinsip sukses, sukacita memberi ketahanan emosional di tengah tekanan. Hidup ini penuh tekanan. Tapi bagaimana saudara bisa walaupun kacau tertekan apa tapi tetap sukacita, senang. Sehingga akhirnya apa? Pikiran tidak buntu. Ya, coba saudara renungkan. Yang berikut, damai sejahtera, peace, kejernihan dalam pengambilan keputusan. Itu damai sejahtera. Bebas dari rasa takut dalam segala situasi sehingga jernih. Coba deh kalau sekarang kita lagi perang nih, terus kita sebagai pemimpinnya, jenderalnya lagi sedang dikepung. Terus udah jenderalnya udah ketakutan, udah gemetar. Maaf kata, kencing berdiri. Udah takut gitu. Terus kira-kira bisa gak dia keluar ide? Oh begini strateginya satu, kita gini. Gak bisa. Yang dia pikir, gimana aku menyelamatkan diri ya? Dia mikir untuk lari. Tapi kalau dengan ada satu kedamaian, dia masih bisa mikir. Tenang, tenang. Gak apa-apa, musuh 100 meter. Oh untung masih 100 meter. Masih lama, belum 3 meter. Mikir tenang. Paham ya? Jadi itu penting dalam hidup saya dan saudara. Damai sejahtera. Ya, karena dibilang juga hubungan rumah tangga, katanya bukan soal masalah perselingkuhan yang membuat hubungan tidak harmonis. Masalah keuangan, ekonomi, itu mengganggu banget. Gimana orang bisa rasa damai kalau nggak ada duit buat makan besok? Ayo, alamiah memang kita nggak damai. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam saudara, tetap rasa damai. Karena percaya Tuhan tetap setia menyertai. Kalau memang kita harus alami ini, alami. Biarlah itu menjadi suatu pelajaran buat kita. Sehingga ke depannya kita tidak mengalaminya. Filipi 4 ayat 7 dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi prinsip sukses adalah damai memberikan stabilitas dan kebijaksanaan dalam keputusan penting. Ya, damai sejahtera adalah kompas batin, orang yang hidup dalam damai tidak mudah reaktif, tidak panik, dan bisa berpikir jernih. Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena hidupnya tidak damai. Kesabaran, daya tahan menuju hasil besar. Semua proses sukses itu membutuhkan waktu. Jadi seringkali mungkin saudara nggak sabar mengambil jalan pintas, nggak tekun, nggak bisa. Semua itu ada prosesnya langkah per langkah. Mau bikin kue nggak bisa langsung masukin terigu, kue jadi, nggak bisa. Ada prosesnya yang harus dilakukan dengan telaten. Baru kue itu akan jadi. Kalaupun udah ikutin prosesnya nggak benar melakukannya, jangan harap keluar jadi kue. Ya, pernah. Istri saya waktu masih muda pacaran dia belajar bikin kue. Maunya bikin kue Honolulu. Wih keren, Honolulu. Yang jadinya Honolulu kemana lu? Ya kan gitu. Hono kemana lu? Ya kan gitu. Ya, karena kita belum tahu caranya ngocok dan segala macam. Ya kan. Terus jadi bilang apa? Semua proses sukses membutuhkan waktu. Orang sabar bisa menunggu waktu Tuhan tanpa menyerah. Dunia mengajarkan cepat tapi Roh Kudus mengajarkan tepat. Kita udah belajar lah masalah Roh Kudus, masalah Sherpa itu, ya kan? Nah, biar lambat asal selamat. Yakobus 5:7, seorang petani menantikan hasil tanah yang berharga dengan sabar. Ini kata sabar. Saya udah nanam, ini kok belum tumbuh-tumbuh. Sabar. Angka kitab Galatia bilang, tekunlah berbuat baik. Tetap pada waktunya engkau akan menuai. Ya. Prinsip sukses, kesabaran menjaga kita dari keputusan tergesa-gesa yang menghancurkan. Ini penting. Kadang-kadang kita suka tergiur. Wah, saya udah pernah ngalamin yang tergesa-gesa itu bahaya. Saya pernah usahakan saya tergesa-gesa buka cabang langsung. Rugi saya. Ya, kita jangan keburu nafsu, tergesa-gesa. Semua harus sabar. Oke? Kemurahan dan kebaikan.
kindness and goodness, daya tahan menuju hasil besar. Dunia mungkin menghargai ambisi, tapi Tuhan memberi favor perkenanan kepada orang yang murah hati. Orang yang menabur kebaikan menuai jaringan berkat, bukan manipulasi. Amsal 11:25, orang yang murah hati diberkati karena ia membagi berkat kepada orang lain. Prinsip sukses, kebaikan membuka pintu yang uang tidak bisa beli. Jadi sifat murah hati penting. Jangan saya bikin sekolah terus saya pikir, atau kita jualan gado-gado, kita coba pikir untung. Aduh, kayaknya gado-gado nggak pakai toge aja lah, enak juga ya. Supaya untung lebih besar nih bahan bakunya. Terus pikir, kayaknya jangan pakai bumbu kacang ya. Kita pakai bumbu apa ya? Cari alternatif. Coba bayangkan orang yang seperti itu selalu mengakal-ngakalin, memanipulasi, merugikan pelanggan, ujung-ujungnya jatuh. Betul kan? Tapi coba kalau kita sifatnya murah hati, maksudnya apa? Dia bayar kita hanya untuk misalkan sekian, tapi kita malah murah hati kita tambahin. Kita seperti itu. Terus kesetiaan, apalagi nih bilang kesetiaan, kredibilitas dan kepercayaan jangka panjang. Orang kalau udah nggak bisa dipercaya, udah lebih bagus mengasingkan hidup aja. Karena kita datang dia udah pergi, takut karena udah nggak dipercaya. Mau diapain nih saya, apa gitu. Nggak bakalan ada orang yang mau berinteraksi, apalagi mau berkolaborasi kalau kita sudah terbukti tidak bisa dipercaya, tidak setia. Berapa banyak orang hancur karena tidak setia. Ya, dunia mencari orang berbakat, tapi Tuhan memakai orang setia. Kesetiaan membangun reputasi dan tanggung jawab. Dua hal yang tidak bisa dibeli. Jadi kita harus setia, mempertahankan kualitas misalnya dalam usaha. Kita setia di dalam pekerjaan dan tanggung jawab. Semua kesetiaan itu akan menuai kepercayaan. Ya, seringkali kita tidak setia, kita mulai korupsi. Kita begini, gitu. Engkau hamba yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi kesetiaan adalah modal terbesar dalam kepemimpinan. Kelemah lembutan, gentleness, kekuatan yang mengubah tanpa memaksa. Dunia memuja kekuasaan, tapi Yesus menunjukkan kekuatan sejati lewat kelemah lembutan. Pemimpin yang lembut tapi tegas memimpin dengan pengaruh bukan paksaan. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Prinsip sukses, kelemah lembutan melahirkan kepemimpinan yang berkelanjutan. Jadi pemimpin bukan yang pemimpin tidak bisa berempati. Pokoknya saya kagak mau tahu. Kamu kelarkan, kerjakan, itu target KPI ya, kamu harus kerjakan. Nggak ada ya keluar cut, pecat, gitu kan. Tapi kalau lemah lembut dia mau mendengar juga apa sih hambatannya, keluh kesahnya. Paham ya? Jadi agak berbeda approach di dalam kepemimpinan. Lalu berikutnya, ini nomor 8 yang terakhir, penguasaan diri. Menjaga hasil kerja rohani dan duniawi. Banyak orang berbakat jatuh bukan karena kurang pintar, tapi karena tidak bisa menguasai diri. Roh Kudus memberi kekuatan untuk menjaga fokus, emosi, dan integritas. Amsal 25:28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang temboknya rubuh. Jadi seperti kalau penyakit itu apa sih misalnya immune deficiency ya, yang katanya tuh kekebalan hilang. Udah deh, seperti udah nggak ada benteng, semua virus penyakit masuk. Jadi kalau orang yang nggak punya penguasaan diri, gampang sekali dirusak, gampang sekali dijatuh. Ya dong. Dikasih apapun dia langsung tergoda. Jadi prinsipnya self control, menjaga karakter saat berkat datang. Nah itu lebih lagi, lebih sulit menjadi orang apa? Sukses, kaya, punya kuasa daripada orang yang pada waktu tidak punya apa-apa. Jadi berbahaya kalau mau lihat sifat seseorang, lihat waktu dia jadi raja. Angkat dia jadi presiden sehari, terus dia buat apa nih? Itulah orangnya. Gitu? Jadi penguasaan diri ini adalah penting. Ya. Jadi terakhir, marilah kalau saya mengajak kita
undang Roh Kudus dalam hidup kita. Minta supaya kita diubahkan. Karena perubahan tanpa Roh Kudus sifatnya kelihatannya sama baik. Tetapi bicara permanennya itu berbeda. Biasanya tanpa Roh Kudus itu tidak disertai dengan penyesalan. Jadi biasanya pembaharuan Roh Kudus itu diawali dengan penyesalan. Seperti Daud, dia menyesali, dia mengakui dia dosa. Tapi kalau orang yang berubah bukan karena Roh Kudus, dia menyesalnya enggak menyesal di dalam diri, cuma dia melihat kelihatannya rugi, ini akibatnya rugi, kayaknya tidak menguntungkan, ya udah deh aku rubah aja. Jadi ada orang, maaf ya, bisa tinggalkan iman, kekristenan, berubah. Berarti selama ini dia tidak bertobat sungguh dari hati mengikut Tuhan Yesus. Tapi karena situasi dan kondisi, kayaknya nih supaya bisnis lebih basah, supaya tender proyek lebih gol, aku harus pindah agama. Paham ya? Kelihatannya itu perubahan gitu kan, tapi itu perubahan yang tidak sejati. Jadi kita penting, kalau memang kita, bukan saja kita nggak usah iming-iming soal masuk surga deh. Saya sudah coret masalah soal surga, kita yang penting hidup bersama Tuhan. Masuk nggak masuk surga nggak ada urusan. Tuhan bilang jangan pikirin yang ke depan, yang sekarang aja hidup nggak bener. Kadang-kadang kita begitu, kita selalu pikirin saya mau sukses, tapi dia nggak pikirin sekarangnya gimana supaya sukses. Jadi kita jangan pikirkan masalah surga, tapi kita pikirkan sekarang. Dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin juga jangan pikirkan untuk mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita masih egois, pikir. Kita coba buktikan, renungkan. Bahwa lebih banyak untungnya kita daripada ruginya. Kalau kita mau hidup diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi kalau nanti kita punya suami diubahkan oleh Roh Kudus, kita dapat semuanya. Makin baik, makin sayang, makin pintar, makin rohani, makin kaya, makin semuanya. Tapi bukan yang tanpa Roh Kudus kelihatannya makin, tapi sebentar doang, tahu-tahu belakangnya mah enggak ada integritas, di luarnya, di depannya aja. Halo mami, aku sayang kamu, gitu. Di belakang lain lagi ceritanya. Jadi maksud saya tuh kita penting jangan abaikan ya Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus nggak mungkin kita kemana-mana. Makanya Tuhan bilang seperti pokok anggur dan carangnya. Kita nggak ada kuasa kok, kita manusia lemah. Ya, jadi ayo mulai hari ini kita libatkan dan minta Roh Kudus untuk mengubahkan kita satu dengan yang lain. Supaya perubahan itu bersifat permanen. Dan perubahan itu adalah kudus, tulus. Memang karena kita menyesali dan karena kita mencintai Tuhan kita. Ya, sehingga kita semakin hari semakin berubah serupa dengan Kristus. Dan saya rasa di dunia ini tidak ada orang yang tidak mau menerima Kristus. Karena Kristus itu begitu baik, begitu mengasihi. Orang yang gak mau tuh menerima prosesnya. Ya kan? Nah, tapi kalau menerimanya mau. Ya, jadi biarlah firman Tuhan yang singkat ini, saya maunya membawa kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Khususnya Roh Kudus sudah dicurahkan. Hidup di dalam diri kita untuk kita memperoleh pembaharuan dari hari ke hari agar kita bisa menjadi seperti yang kita rindukan mungkin selama ini, dan terlebih Tuhan bisa mewujudkan rencananya menjadikan kita manusia yang seutuhnya, manusia yang menjadi dihormati, dipuji, disukai oleh manusia, terlebih oleh Tuhan tentunya, ya. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia berikan pertolongan meski jalan